Kembali aktivis Salafi Wahabi Rizal Basalama menyemburkan fitnah terhadap situasi umat hari ini. Dia mengatakan bahwa bid'ah itu membuat umat terpecah belah. Sepertinya Rizal Basalama ini tidak tahu bahwa dirinya adalah ahli bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah memusyrik-musyrikkan orang, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, tetapi Salafi Wahabi kerjanya dua hal itu. Kalau tidak memusyrik-musyrikkan orang, mengkafir-kafirkan orang, dan bahkan membid'ah-bid'ahkan orang. Bid'ah sebenarnya adalah mereka, termasuk Rizal Basalama ini. Di antara bahaya bid'ah, dia memecah belah umat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Talupi, Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan mereaksi satu video dari aktivis Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sumber perpecahan umat. Ini tentu narasi sesat. Kenapa? Karena kita tahu sejarahnya sebelum ada Salafi Wahabi di Indonesia. Saya kira tidak ada pertentangan, tidak ada masalah. Bahkan hampir seluruh orang di Indonesia ini semua ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada soal bahwa bid'ah. Karena ketika bicara bid'ah pasti sandarannya Rizal Basalama ini terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama yang melaksanakan maulid atau tahlilan, pasti orientasinya ke sana. Bahkan sebenarnya ahli bid'ah yang sesungguhnya itu adalah mereka, Salafi Wahabi ini. Kenapa saya berani mengatakan bahwa dia adalah ahli bid'ah? Karena kita tahu kalau dasarnya sunnah, kapan Nabi besar Muhammad SAW mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang? Kan tidak pernah. Artinya kalau tidak pernah berarti apa yang dilakukan oleh Salafi Wahabi justru dialah sebenarnya ahli bid'ahnya. Coba kita dengar bagaimana paparannya, sebentar kita akan kuliti lebih dalam. Di antara bahaya bid'ah, dia memecah belah umat. Jadi orang yang membuat bid'ah, yang membuat bid'ah, itu memecah belah umat. Kenapa? Semua orang akan bikin bid'ah. Akan bikin ritual tersendiri. Kemudian dia bungkus dengan kata-kata ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang diperbolehkan, ini bid'ah yang bagus. Fulan ngomong bid'ah juga, semua pada bikin. Umat akhirnya bingung. Semua orang merasa bid'ah-bid'ah mereka, bikinan-bikinan baru mereka itu baik. Hancur umat ini. Sehingga memang solusi untuk menyatukan umat itu seperti sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, kalian ikut sunnahku, selesai urusannya. Ya nggak semudah itu, ya bikin mudah. Nah, narasi sesat ini terkesan bahwa benar apa yang disampaikan. Kalau kita simak dengan baik, dengan bahasa yang santun, ini yang bahasa-bahasa seperti ini pasti banyak yang suka ini. Sejuk penyampaiannya. Cuma perlu diingat bahwa hampir 100% dari 2000 lebih teroris yang ditangkap, hanya 6 orang diantaranya yang tidak berpaham Salafi Wahabi. Coba. Jadi paham Salafi Wahabi ini adalah pintu masuknya sesungguhnya teroris. Bahwa memang pada saat dia masih berada di barisan Salafi Wahabi menimba ilmu pengetahuan, itu mereka di sana belum atau tidak diajari untuk melakukan tindakan kekerasan. Tetapi kemudian langkah selanjutnya mereka adalah orang yang paling mudah untuk direkrut menjadi teroris. Kenapa? Karena di sana sudah dibiasakan mengkafir-kafirkan orang.
Di sana sudah dibiasakan mau bid'ah-bid'ahkan orang, mau musyrik-musyrikkan orang, dan bagi mereka sudah tercap bahwa yang namanya kafir itu halal darahnya. Oleh karena itu kemudian menjadi sangat mudah mereka untuk menyeberang menjadi teroris. Jadi inkubator sesungguhnya munculnya banyak teroris di Indonesia itu karena adanya ajaran Salafi Wahabi ini. Dan itu bisa di flashback ke belakang. Yang seusia dengan saya misalnya, yang sudah kurang lebih 40 tahun, coba flashback sejarah ke belakang. Sejak kapan kekacauan orang beragama di Indonesia ini muncul? Nanti setelah aliran kadrun ini masuk ke Indonesia, sebelumnya biasa-biasa saja. Orang-orang tua di kampung dengan santai, dengan penuh hikmah menjalankan kepercayaannya masing-masing, dan tentu semua agama. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Riza Basalama ini saya kira adalah penyesatan. Bahkan saya menganggapnya kalau mau bicara bid'ah yang sesungguhnya adalah dia ahli bid'ahnya. Kenapa saya mengatakan bahwa dia ahli bid'ahnya? Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Tidak pernah Nabi mengkafir-kafirkan orang, sekalipun Nabi tahu bahwa itu orang yang kafir. Tidak pernah Nabi memusyrik-musyrikkan orang, apapun juga agamanya. Apalagi yang namanya membid'ah-bid'ahkan, dan mereka melakukan ini semua. Artinya apa? Hal yang tidak pernah dilakukan Nabi dia lakukan, berarti dia juga termasuk ahli bid'ah, dan dia rajanya. Nah itu. Nah coba sekali lagi, proses penyampaiannya yang begitu santun, lembut tutur katanya, ini pasti kedengaran benar. Dan memang salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Ustaz Salafi Wahabi itu di situ. Bagaimana mereka menata komunikasinya dengan baik sehingga terkesan sampai di telinga umat itu benar, sekalipun sebenarnya menyesatkan. Nah bagi kita, ajaran Salafi Wahabi ini adalah merupakan ajaran sesat yang dilahirkan sebenarnya untuk melanggengkan kekuasaan Raja Saudi di masanya. Nah inilah bahayanya mereka semua. Oleh karena itu pengetahuan-pengetahuan sejarah saya kira yang penting kita miliki sehingga kita tidak gampang disesatkan. Kita tidak gampang disesatkan. Sekali lagi kita bisa flashback, apa yang salah dari ajaran-ajaran nenek moyang kita yang sudah lebih duluan menganut Islam daripada kita hari ini. Tetapi oleh mereka semua dipersalahkan. Maulid bid'ah. Bahkan yang lebih gila itu ada kakaknya atau adiknya itu, Hadits Basalamah. Sampai wayan juga dia protes. Akhirnya kemarin ditolak di Jawa Barat. Waktu dia mau datang di situ melakukan tabligh akbar. Inilah yang sebenarnya saya berharap kepada seluruh kawan-kawan, seluruh sahabat-sahabat se-Nusantara untuk senantiasa selektif memilih ustaz, siapa yang harus diikuti. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengikuti ustaz ini, kiai ini, dan seterusnya, tapi Anda bisa menilai. Dan upayakan pengetahuan Anda kalau bicara soal agama itu bernasab sampai ke Rasulullah. Jangan sampai hanya terhenti di Muhammad Abdul Wahab. Itu bahaya, Anda bisa sesat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.